Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Hujan belum berhenti ketika duel itu berakhir, seolah langit sendiri masih belum siap menerima akhir dari benturan dua kehendak besar. Tubuh Lyanne Jorg yang telah roboh diangkat oleh Ishak, memperlihatkan kepada semua orang bahwa ia masih hidup, napasnya masih ada, meski lemah. Namun ketegangan belum benar-benar reda. Edelred berlari mendekat dengan wajah pucat, hampir kehilangan kendali, sebelum Ishak menghentikannya dengan suara rendah namun tegas. Ia mengingatkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar aturan perang, bahwa duel di Tanah Elil bukan sekadar pertarungan, melainkan ritual suci. Dan Edelred, dengan teriakannya tadi, telah mengganggu keseimbangan itu. Bukan karena ia salah sebagai manusia, tetapi karena dunia ini tidak memberi ruang bagi kelembutan seperti itu. Lyanne kalah bukan hanya karena pedang, tetapi karena satu momen goyah yang tercipta dari suara itu. Para ksatria Jorg akhirnya mendekat, dan di antara mereka, seorang bernama Lafat menerima hasil duel itu tanpa protes. Tidak ada teriakan balas dendam, tidak ada penolakan. Dalam dunia mereka, hasil duel adalah kebenaran itu sendiri. Ishak menyerahkan Lyanne tanpa banyak kata, bahkan merendahkan perannya sendiri, seolah kemenangan itu hanyalah kebetulan dari kehendak Elil. Namun di balik sikap tenang itu, ia sudah melihat sesuatu yang lebih jauh, bahwa apa yang terjadi barusan bukan sekadar kemenangan, melainkan titik balik. Ia bahkan dengan dingin mengatakan kepada Edelred bahwa pengakuan perasaannya, yang terucap di saat paling rapuh, akan tertanam lebih dalam daripada pedang manapun. Bahwa luka hati seringkali lebih abadi daripada luka tubuh. Edelred sendiri tidak tahu harus marah, malu, atau menolak karena semuanya terjadi tanpa rencana, namun justru menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Tanpa membuang waktu, Ishak membawa Edelred menuju tujuan sebenarnya, Tanah Suci Elyon. Perang di belakang mereka masih berlangsung, nasib pasukan belum pasti, tetapi semua itu kini hanyalah latar. Inti dari segalanya berada di depan, di tempat di mana jawaban sejati bisa ditemukan. Sementara itu, di Benteng Elyon, suasana berubah menjadi ganjil. Para ksatria Jorg merawat Lyanne dengan kebingungan yang tak terucapkan. Kemarin mereka adalah musuh, hari ini mereka membiarkan lawan berjalan melewati gerbang. Namun aturan duel telah mengikat mereka. Tidak ada yang bisa menentang hasilnya. Dan justru di saat itulah, sesuatu yang lebih buruk datang. Suara kuda terdengar dari kejauhan, berat, tidak teratur, seperti sesuatu yang dipaksakan untuk terus bergerak meski seharusnya sudah mati. Ketika para ksatria itu masuk ke dalam benteng, mereka tidak terlihat seperti pasukan yang kembali dari kemenangan. Mereka tampak seperti mayat yang menolak untuk berhenti berjalan. Tubuh mereka robek, darah mengering di mana-mana, beberapa bahkan kehilangan bagian tubuh, namun tetap berdiri. Di depan mereka, Filon Jorg. Matanya merah, napasnya berat,
dan kehadirannya membawa sesuatu yang membuat udara terasa busuk. Pertanyaan pertamanya bukan tentang perang. Apakah Liane sudah mati? Ketika ia tahu bahwa Liane masih hidup, bahwa ia kalah, dan membuka jalan menuju tanah suci, sesuatu dalam dirinya retak. Bukan kemarahan biasa, tetapi kepanikan yang tertahan. Ia mendekat, dan dalam satu tatapan, Liane langsung memahami segalanya. Bukan hanya bahwa pamannya telah berubah, tetapi bahwa ia telah membawa sesuatu yang lebih buruk ke dalam keluarga mereka. Tubuh-tubuh di belakangnya bukan lagi ksatria Elil sepenuhnya. Mereka adalah sesuatu yang lain. Ketika Filon menawarkan fakta, Liane tidak lagi ragu. Ia melihat kebenaran di balik semua ini, tentang kehormatan yang telah diputarbalikkan, tentang alasan perang yang sudah kehilangan makna. Dan dengan sisa kekuatannya, ia menolak. Bukan dengan kata-kata lembut, tetapi dengan pukulan. Ia menghantam wajah Filon. Sekali, dua kali. Dengan tubuh yang hampir hancur, ia tetap berdiri untuk melakukan satu hal yang seharusnya sudah ia lakukan sejak lama, melawan kebusukan di dalam keluarganya sendiri. Namun dunia tidak memberi hadiah pada keberanian seperti itu. Dalam satu gerakan yang cepat dan kotor, Filon menusukkan belati ke dadanya. Tidak ada kehormatan. Tidak ada duel. Hanya pengkhianatan. Tubuh Liane runtuh, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Namun justru di titik itu, sesuatu yang lebih besar bangkit. Saat Filon mencoba mengambil pedang sucinya, Lumiarde, sesuatu menolaknya. Bukan sekadar dingin, tetapi penolakan mutlak. Es bukan hanya terbentuk, tetapi mengeras menjadi kristal, menelan tubuh Liane sepenuhnya. Seolah pedang itu sendiri menolak untuk jatuh ke tangan yang tidak layak. Dan kemudian, mata Liane terbuka kembali. Bukan seperti sebelumnya. Bukan sebagai manusia. Tatapan itu dalam, hijau, dan membawa tekanan yang membuat semua orang di ruangan itu tidak bisa bernapas. Bahkan Filon, yang telah melangkah sejauh ini, terjatuh berlutut tanpa sadar. Ia mengerti, dengan insting yang lebih dalam dari akal sehat, bahwa yang berdiri di hadapannya sekarang bukan lagi Liane, melainkan sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah perwujudan kehendak Elil itu sendiri, yang akhirnya turun tangan, bukan untuk perang, tetapi untuk menghakimi. Hujan yang kembali turun perlahan berubah menjadi saksi bisu atas sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan atau duel. Di dalam benteng Elion, tubuh Liane George yang terbungkus kristal mulai bergetar, dan dari dalam getaran itu lahir suara, bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih tinggi, dan jauh lebih dingin. Tidak ada ritual pemanggilan, tidak ada doa panjang, tidak ada persiapan. Kehadiran itu muncul begitu saja. Itu berarti satu hal yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang berdiri di sana, seorang dewa sedang memperhatikan. Dan ketika kristal itu pecah, bukan hanya tubuh yang terbebas, melainkan kehendak yang turun langsung ke dunia. Tatapan yang keluar dari mata Liane kini bukan miliknya lagi. Sosok yang berdiri di sana adalah Nimlot, entitas yang dikenal sebagai Lady of the Lake, salah satu manifestasi kehendak Elil. Ia tidak datang dengan kemarahan yang meledak-ledak, tidak pula dengan penghakiman yang dramatis. Justru sebaliknya, ketenangan dingin yang ia pancarkan jauh lebih menakutkan. Satu kalimat pendek darinya cukup untuk meruntuhkan Filon George ke tanah tanpa ia mengerti bagaimana itu terjadi. Tidak ada serangan yang terlihat. Tidak ada gerakan. Hanya perbedaan tingkat keberadaan yang terlalu jauh untuk dilawan. Namun yang paling mengerikan bukanlah kekuatannya, melainkan keputusannya. Ia tidak membunuh Filon. Ia tidak menghancurkan para ksatria yang sudah setengah mati itu. Sebaliknya, ia memerintahkan mereka pergi. Pergi menuju tanah suci. Pergi untuk saling membunuh. Dan jika masih hidup,
mati dengan tangan sendiri. Itu bukan pengampunan. Itu adalah hukuman yang lebih panjang dari kematian. Filon tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tetapi satu hal jelas, ia masih diberi kesempatan. Bukan untuk hidup, melainkan untuk menyelesaikan kehancuran yang sudah ia mulai. Dan dalam kebingungan itu, ia memilih melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Ketika kabar datang bahwa pasukan Aldeon mendekat, ia tahu tidak ada jalan kembali. Tidak ada lagi kehormatan yang bisa diselamatkan dengan cara biasa. Maka ia melakukan satu hal yang selama ini hanya ia tunda. Ia melepaskan perlindungan terakhirnya, dan menggenggam pedang suci itu dengan tangan kosong. Dingin itu tidak lagi sekadar rasa sakit. Ia merayap masuk, membekukan daging, menembus tulang, hingga akhirnya mencapai jantung. Di sana, sesuatu yang lain mengambil alih. Detak itu berhenti, dan kontrak yang selama ini ia tahan akhirnya menjadi nyata. Ia mati, namun tetap berdiri. Tidak lagi sebagai manusia, tidak sepenuhnya sebagai ksatria, melainkan sebagai sesuatu yang berada di antara hidup dan mati. Dengan suara yang tidak lagi sepenuhnya miliknya, ia memanggil. Dan bumi menjawab. Tanah yang selama ini menelan mayat kini memuntahkannya kembali. Dari lumpur, dari kuburan dangkal, dari sisa-sisa perang yang belum sempat dilupakan, tubuh-tubuh bangkit. Tidak semuanya utuh. Tidak semuanya sadar. Tetapi cukup untuk membentuk satu hal, gelombang kematian. Benteng Elion berubah dalam sekejap. Bukan lagi medan perang manusia, melainkan perbatasan antara dunia hidup dan dunia mati. Di sisi lain, Mors Gideon memimpin pasukan Aldeon dengan keyakinan bahwa semuanya hampir berakhir. Kemenangan terasa dekat, bahkan terlalu dekat. Tetapi medan perang tidak pernah memberi akhir yang sederhana. Saat ia jatuh dari kudanya, ia belum mengerti. Saat tangan keluar dari tanah dan mencengkeram kaki kudanya, ia mulai curiga. Dan saat tubuh yang sudah mati berdiri kembali, ia akhirnya memahami. Ini bukan lagi perang saudara. Ini bukan lagi tentang kehormatan, balas dendam, atau tahta. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih kotor. Sesuatu yang tidak mengenal batas. Para ksatria yang tidak pernah menghadapi undead mulai panik. Mereka terbiasa melawan manusia, musuh yang bisa mati, bisa mundur, bisa menyerah. Tapi ini, mayat yang terus bangkit, tidak peduli berapa kali dihancurkan. Dan jumlah mereka terus bertambah. Dari belakang, dari hutan, bahkan dari dalam benteng itu sendiri. Untuk sesaat, semuanya tampak seperti kehancuran total. Namun di tengah kekacauan itu, gerbang benteng terbuka. Dan di sana berdiri seorang ksatria Jorg, Lafat, yang memilih bertahan, bukan karena kesetiaan, tetapi karena insting bertahan hidup. Tanpa banyak kata, kedua pihak yang sebelumnya saling membunuh kini bertarung berdampingan. Bukan karena damai, tetapi karena ada musuh yang lebih jelas, lebih sederhana, lebih pantas dibunuh. Dan di tengah semua itu, sesuatu yang aneh muncul dalam diri Mors. Tawa. Ia tertawa di tengah medan penuh mayat hidup. Karena untuk pertama kalinya dalam perang ini, ia bisa membunuh tanpa ragu, tanpa rasa bersalah, tanpa mempertanyakan apakah lawannya manusia seperti dirinya. Perang telah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang benar, tetapi siapa yang masih hidup. Sementara itu, jauh dari kekacauan itu, di atas jembatan menuju Tanah Suci, Ishak dan Edelred terus melangkah maju. Di belakang mereka, dunia runtuh dalam darah dan kematian. Di depan mereka, sesuatu yang jauh lebih berbahaya menunggu. Edelred mencoba memahami, mencari makna, mencari siapa yang harus disalahkan. Apakah ini semua ulah Immortal Order? Apakah mereka hanya pion dalam permainan yang lebih besar?
Namun Ishak hanya menggeleng. Perang ini tidak diciptakan oleh siapapun. Ia sudah ada sejak awal. Dari kebencian, dari tradisi, dari kehormatan yang dipaksakan turun-temurun. Immortal Order hanya memanfaatkannya, hanya memolesnya, hanya memberi alat agar kehancuran itu terjadi lebih cepat dan lebih dalam. Dan ketika Edelred mencoba mencari tujuan di balik semua ini, politik, kekuasaan, pengaruh, Ishak hanya tersenyum tipis. Karena ia tahu sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bahwa semua yang terjadi ini, bahkan bukan tujuan utama. Perang, kematian, undead, semuanya hanyalah efek samping. Karena yang benar-benar diincar oleh sesuatu di balik layar. Bukan kerajaan, bukan manusia, melainkan sesuatu yang berada di depan mereka sekarang. Tanah suci Elyon itu sendiri. Langkah kaki Ishak terasa semakin berat saat ia terus maju di atas jalur menuju tanah suci Elyon. Air danau yang dangkal memercik hingga mata kaki, membuat setiap langkah terasa lambat, seolah tempat itu sendiri menahan siapapun yang mencoba mendekat. Di kejauhan, siluet pulau suci yang sebelumnya tampak samar kini semakin jelas. Dinding tebingnya menjulang seperti tombak-tombak raksasa yang melindungi sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar tanah atau bangunan. Di sanalah tubuh Elil disemayamkan, dan di sanalah semua konflik ini, cepat atau lambat, akan mencapai ujungnya. Namun Ishak tidak bisa sepenuhnya fokus ke depan. Berkali-kali ia menoleh ke belakang. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang bahkan tidak perlu terlihat untuk bisa dirasakan. Sebuah tekanan halus, seperti tatapan dari sesuatu yang tidak memiliki bentuk namun tetap ada. Ia tahu apa itu, bukan hanya firasat, tetapi kepastian. Bayangan gelap yang mulai menyelimuti benteng Elyon adalah tanda bahwa Immortal Order akhirnya berhenti bersembunyi. Mereka sudah bergerak, dan mereka menuju ke tempat yang sama. Ishak mempercepat langkahnya, mendesak Edelred untuk ikut. Waktu sudah tidak lagi berpihak pada siapapun. Jika pasukan Aldeon tertinggal di belakang menghadapi undead, maka itu berarti satu hal, mereka sedang bertarung di atas tumpukan mayat yang terus bertambah. Edelred sempat mengusulkan untuk kembali membantu, tetapi Ishak langsung menolak. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia memahami prioritas yang jauh lebih besar. Jika tanah suci jatuh, maka tidak akan ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan tepat ketika mereka hampir mencapai tujuan, ancaman itu muncul. Gelombang dingin menyapu permukaan danau, dan dalam sekejap, sebuah jalan es terbentuk, membentang seperti panah yang ditembakkan lurus menuju mereka. Di atasnya, ratusan kavaleri melaju tanpa ragu. Di depan mereka, Philon Jorg, menggenggam Lumiarde, pedang suci yang kini terasa seperti ironi di tangannya. Ishak tidak terkejut. Hanya menghela napas pendek, dengan senyum pahit. Ia sudah menduga Philon akan sampai di sini. Hanya saja, terlalu cepat. Edelred sempat mengangkat Kalbruch, bersiap bertarung dengan kekuatan penuh. Tetapi Ishak menghentikannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Para malaikat belum turun tangan, padahal ancaman sudah begitu jelas. Itu berarti satu dari dua hal, mereka membiarkannya, atau mereka mengarahkannya. Dan dalam situasi seperti ini, memanggil kekuatan malaikat bisa menjadi kesalahan fatal. Ketika teriakan Philon menggema di atas danau, Ishak sudah mengangkat Luadin Ki, memanggil seluruh kekuatan yang bisa ia kerahkan. Api dari pedang itu menyala dengan warna ungu gelap, bukan lagi seperti nyala biasa, melainkan seperti sesuatu yang hidup, liar, tidak stabil, dan berbahaya. Ia tidak menunggu mereka mendekat. Sebaliknya, ia menyerang lebih dulu. Dalam satu ayunan, dunia seolah berhenti sejenak. Tidak ada suara, hanya getaran yang menyebar ke seluruh danau. Lalu, seperti sesuatu yang terlambat menyusul, ledakan besar mengguncang semuanya.
Jembatan di bawah permukaan air tidak hancur, karena itu adalah relik suci. Namun dampaknya cukup untuk mengguncang segalanya. Dan es yang menopang pasukan Filon hancur. Kuda-kuda tergelincir. Para ksatria jatuh. Armor berat menarik mereka ke dalam kedalaman danau yang gelap. Dalam hitungan detik, hampir setengah pasukan tenggelam tanpa sempat melakukan apapun. Amarah Filon meledak, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia mencoba membekukan kembali jalur itu, namun kehilangan sudah terjadi. Pasukannya, yang telah mengorbankan segalanya untuk hidup kembali, hilang tanpa sempat menggunakan kehidupan itu. Ishak hanya menatapnya dengan dingin dan mengejek. Pertarungan pun terjadi. Tidak ada lagi strategi besar. Tidak ada lagi perang skala luas. Hanya dua kehendak yang bertabrakan di atas jembatan sempit menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Filon menyerang dengan brutal, mengandalkan kekuatan undead yang tidak mengenal lelah. Tapi Ishak tidak bodoh untuk melawannya secara langsung. Ia memanfaatkan segala hal, bahkan sesuatu yang tidak terlihat. Warna-warna tak kasat mata mencengkeram kaki kuda Filon, membuatnya terjatuh, melemparkannya ke depan seperti boneka yang kehilangan kendali. Ishak langsung menyerang tanpa memberi kesempatan bangkit. Tidak ada lagi kehormatan. Tidak ada lagi aturan. Karena lawannya pun sudah meninggalkan semua itu. Pedang mereka bertabrakan, dan dingin dari Lumiarde meledak ke segala arah. Namun Ishak tidak mundur. Ia sudah memahami satu hal penting, Filon kuat, tetapi belum mencapai tingkat Swordmaster. Kekuatan yang ia miliki sekarang hanyalah hasil dari apa yang ia genggam, bukan siapa dirinya. Dan itu berarti, ia bisa dikalahkan. Namun pertarungan itu tidak sesederhana itu. Para ksatria undead mulai bergabung kembali, mengerubungi Ishak dari berbagai arah. Di jembatan sempit itu, jumlah mereka menjadi ancaman nyata. Tetapi Ishak tidak hanya bertarung dengan pedang. Ia bertarung dengan sesuatu yang lebih tajam. Kata-kata. Ia mulai menghancurkan mereka dari dalam. Mengungkit pilihan mereka. Mengungkit rasa takut mereka terhadap kematian. Mengungkit pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap iman, terhadap kehormatan, terhadap diri mereka sendiri. Setiap kalimat seperti pisau yang menembus lebih dalam daripada luka fisik. Dan untuk sesaat, mereka goyah. Karena di balik tubuh yang tidak bisa mati itu, masih ada sisa-sisa manusia. Masih ada rasa bersalah. Masih ada ketakutan. Dan Ishak tahu, itulah celah yang akan menghancurkan mereka. Di atas jembatan menuju Tanah Suci, pertarungan itu bukan lagi soal siapa yang lebih kuat. Melainkan siapa yang lebih dulu hancur. Dari dalam, amarah Filon Jorg tidak lagi tersembunyi saat ia berdiri di hadapan Ishak, tubuhnya yang telah mati namun masih bergerak itu bergetar oleh keyakinan yang aneh dan menyimpang. Kata-katanya mengalir seperti bara yang dipaksa keluar, tentang balas dendam, tentang kehormatan yang diinjak-injak, tentang keyakinannya bahwa semua yang terjadi hanyalah akibat dari keluarga kerajaan Aldeon. Baginya, satu-satunya jalan untuk membersihkan noda itu adalah dengan memusnahkan garis keturunan mereka sepenuhnya. Namun yang lebih mengerikan bukanlah tekadnya, melainkan bagaimana ia membenarkan semuanya. Bagaimana ia memutar logika hingga pengkhianatan dan pembunuhan tampak seperti sesuatu yang wajar. Para ksatria undead di sekitarnya tidak berbicara, hanya menatap, menunggu. Mereka tidak bernapas, tidak bergerak, namun jelas, mereka masih memiliki sisa kehendak. Mereka ingin mendengar jawaban. Dan ketika Ishak menjawab dengan sederhana, mempertanyakan apa sebenarnya yang salah dari semua itu, keheningan berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Filon tersenyum, memperlihatkan giginya seperti binatang yang menemukan pembenaran atas kegilaannya sendiri. Ia berbicara tentang ketakutan terhadap kematian, tentang bagaimana semua manusia, pada akhirnya, akan gemetar di hadapan akhir.
Ia mengejek Ishak yang tampak bertarung seolah hidup bukan sesuatu yang berarti, seolah kematian hanyalah mekanisme yang bisa diulang. Namun di balik ejekan itu, ada kejujuran yang tidak bisa diabaikan. Filon tidak menyangkal ketakutannya. Ia mengakuinya dengan lantang, bahwa ia takut mati tanpa sempat membalas dendam, takut semua yang ia lakukan menjadi sia-sia. Ia menolak gagasan bahwa kehidupan yang terbatas harus diterima begitu saja. Baginya, keabadian bukan kutukan, melainkan solusi. Sebuah cara untuk memastikan bahwa keinginan tidak pernah terhenti oleh waktu. Ishak mendengarkan, dan untuk sesaat, bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya bisa menolak logika itu. Dunia ini memang kejam, dan mereka yang hidup di dalamnya seringkali dipaksa untuk menerima batas yang tidak masuk akal. Namun tetap saja, sesuatu dalam diri Filon telah melangkah terlalu jauh. Ketika Ishak menyebutkan apa yang telah ia lakukan, mengorbankan para pengikut Elil, menyeret keluarganya ke kematian, bahkan membunuh keponakannya sendiri demi merebut Lumiarde, suasana berubah. Bahkan Edelred yang berdiri di belakang Ishak tidak mampu menyembunyikan keguncangannya saat mendengar kebenaran itu. Filon menutup matanya sejenak, seolah merasakan beban dari nama yang disebut Liane. Namun ketika ia membukanya kembali, tidak ada penyesalan yang tersisa. Ia hanya menghela napas dan berkata bahwa semua itu bisa saja diselesaikan, jika mereka semua dijadikan undead. Sebuah jawaban yang begitu dingin hingga bahkan Ishak pun terdiam sesaat. Dan dalam keheningan itu, sebuah pemahaman muncul, tentang bagaimana ratusan tahun lalu, Immortal Order bisa tumbuh menjadi kekuatan sebesar ini. Karena selalu ada orang-orang seperti Filon. Orang-orang yang tidak takut kehilangan kemanusiaan mereka selama tujuan mereka tetap hidup. Ketika Ishak menyebut kemungkinan bahwa Liane masih hidup, dilindungi oleh malaikat, perhatian Filon sempat goyah, tetapi tidak cukup untuk mengubah arah pikirannya. Ia justru semakin keras bersuara, menyalahkan takdir, menyalahkan batas hidup manusia, menyalahkan konsep kematian itu sendiri. Ia menolak tunduk pada sistem yang menurutnya tidak adil, di mana dewa dan malaikat hidup hampir abadi, sementara manusia dipaksa menerima akhir mereka. Namun Ishak tidak membiarkan dirinya terseret. Ia memotong argumen itu dengan dingin, mengatakan bahwa semua yang Filon anggap sebagai pilihan sebenarnya hanyalah hasil manipulasi, doktrin Elil yang menekannya, dan godaan Immortal Order yang menyeretnya lebih dalam. Filon menolak keras, menyatakan bahwa justru sebagai undead, ia melihat dunia dengan lebih jelas. Ia tidak lagi memohon pada dewa, tidak lagi takut pada akhirat. Bagi dirinya, keabadian hanyalah alat, dan semua kekuatan di dunia ini, baik dewa maupun organisasi, hanyalah sarana untuk mencapai tujuannya. Namun di tengah kemarahan itu, sesuatu yang lain muncul. Sebuah kekuatan. Aura yang merambat melalui Lumiarde, membentuk sesuatu yang bahkan Ishak tidak bisa abaikan. Energi pedang, sesuatu yang seharusnya mustahil bagi seseorang seperti Filon dalam kondisi itu, justru muncul dengan jelas. Saat itulah Ishak menyadari bahwa ia belum benar-benar memahami tujuan akhir pria ini. Dan ketika ia akhirnya mengucapkannya, semuanya terdiam. Filon tidak membantah. Ia tidak menyangkal. Ia hanya tertawa kecil, sinis, seolah akhirnya seseorang berhasil melihat kebenaran yang ia sembunyikan. Tujuan itu bukan sekadar balas dendam. Bukan sekadar kehormatan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih gila, menghidupkan kembali Elil sebagai undead. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, tidak masuk akal, namun justru terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Bahkan Edelred yang selama ini keras kepala tidak mampu menerima hal itu, suaranya pecah saat menuntut penjelasan. Tetapi Filon hanya menjawab dengan lebih keras, lebih liar, mengakui bahwa semua ini memang kehendaknya. Bahwa ia telah menolak perang asing, mencuri tubuh dewa, dan memicu perang saudara demi mencapai tujuannya.
Di antara para ksatria undet, reaksi pun pecah. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang merasa dikhianati. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, menolak tujuan itu, mengayunkan pedangnya pada Filon. Namun semuanya berakhir dalam satu tebasan dingin dari Lumiarde, tubuhnya terbelah dan hancur sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Momen itu memecah sisa ilusi yang tersisa. Tidak ada lagi kesatuan di antara mereka. Perpecahan terjadi. Beberapa mencaci Filon sebagai orang gila. Yang lain justru mengikutinya, melihat dalam kegilaannya sebuah bentuk kebebasan. Dan di tengah kekacauan itu, Filon tidak peduli lagi. Ia telah melewati titik kembali. Ia tidak lagi membutuhkan persetujuan siapapun. Yang ia butuhkan hanyalah hasil. Ishak, yang kini memahami semuanya, akhirnya menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi sekadar menghentikan musuh. Ini adalah mencegah sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah jalur kehancuran yang telah ia lihat sebelumnya, sebuah masa depan di mana Elil bangkit sebagai mayat dan dunia runtuh di bawahnya. Dan tepat ketika Filon mengangkat pedangnya, bersumpah akan membunuh Ishak dan menjadikannya undet. Bayangan besar muncul di atas mereka. Kabut yang menyelimuti danau terbelah perlahan, dan sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia, malaikat, maupun monster mulai tampak. Bukan makhluk hidup, melainkan struktur raksasa yang bergerak seperti entitas. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sementara itu, jauh di belakang, di benteng Elion, kekacauan mencapai puncaknya. Para ksatria Aldeon yang dipimpin oleh Mors bertarung mati-matian melawan gelombang undet yang tidak ada habisnya. Setiap langkah terasa sia-sia, setiap celah langsung ditutup oleh tubuh-tubuh yang bangkit kembali. Hingga akhirnya mereka menyadari satu hal, musuh tidak hanya datang dari depan, tetapi juga dari arah danau, melalui gerbang belakang yang masih terbuka. Pilihan yang tersisa hanya satu. Melarikan diri melalui jembatan menuju Tanah Suci. Namun bahkan itu tidak mudah. Di sana, para ksatria undet menunggu, mengejek, menantang, memperlambat setiap langkah mereka. Pertarungan berubah menjadi perebutan napas terakhir. Mors, dengan amarah yang semakin membara, memimpin serangan, menolak mundur meski tahu peluang mereka tipis. Dan tepat ketika keputusasaan hampir menelan semuanya, sesuatu melintas. Cepat, besar, menghancurkan. Sebuah harpun raksasa, terhubung dengan rantai berat, menyapu barisan undet, menghancurkan mereka tanpa ampun sebelum ditarik kembali. Tubuh-tubuh terbelah, terlempar, tenggelam ke dalam danau. Mors menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia hampir menangis. Di kejauhan, di atas air, armada besar muncul dengan bendera yang berkibar kuat di tengah kabut. Rosalind Saltain telah datang. Dan bersamanya, harapan yang nyaris hilang itu kembali hidup. Dentuman harpun mengguncang permukaan danau berkali-kali, memecah barisan undet seperti gelombang yang menghantam karang. Setiap tembakan bukan sekadar serangan, melainkan hukuman, senjata raksasa yang biasa digunakan untuk memburu makhluk laut seperti Raja Paus atau ular samudra, kini diarahkan tanpa ampun kepada mayat hidup yang berkerumun. Di atas kapal besar yang menjulang seperti benteng terapung, Rosalind Saltain berdiri di tepi geladak, menatap ke bawah dengan ekspresi santai seolah kekacauan itu hanyalah pemandangan biasa. Ketika ia melihat Mors yang terjebak di tengah kekacauan, ia hanya berkomentar ringan, seakan-akan ini hanyalah kebetulan kecil dalam perjalanan panjang perang. Mors, yang tidak pernah menyangka akan merasakan kelegaan melihat sosok seperti Rosalind, bahkan kehilangan kata-kata. Namun Rosalind tidak memberi ruang untuk keheningan itu bertahan lama. Dengan senyum mengejek, ia memerintahkan para pelautnya untuk membangunkan para ksatria darat yang tampak kebingungan. Seruan para pelaut pun bergema, disusul rentetan panah dan harpun yang kembali menghujani undet.
Kapal itu menjadi pusat kehancuran yang tak tersentuh, zombie-zombie yang tak mengenal rasa takut pun tak mampu berbuat apa-apa terhadap hujan besi dan api yang datang dari laut. Dalam waktu singkat, jembatan yang sebelumnya dipenuhi undead berubah menjadi jalur terbuka. Para ksatria Aldeon dan Elion memanfaatkan celah itu untuk naik ke kapal, tubuh mereka penuh luka namun mata mereka kembali menyala. Morse, dengan napas yang masih berat, mencoba mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi Rosalind hanya menepisnya dengan dingin. Baginya, rasa terima kasih tidak perlu diucapkan, cukup diingat. Dan kata-kata itu justru terasa lebih berat daripada pujian manapun. Ketika ditanya bagaimana ia bisa membawa kapal sebesar itu ke danau yang hampir mustahil dijangkau, jawabannya terdengar seperti lelucon menarik kapal melewati pegunungan. Namun tak seorang pun benar-benar menertawakannya. Mereka semua tahu, wanita ini bukan tipe yang berbicara kosong. Bahkan Reina Hilde dengan yakin menyatakan bahwa hal seperti itu bukan mustahil jika dilakukan dengan tekad dan pengetahuan yang cukup. Dan dari senyum tipis Rosalind, jelas bahwa ada cerita lama yang tidak ingin ia bagikan, cerita tentang masa lalu yang mungkin lebih gelap daripada perang ini sendiri. Namun tidak ada waktu untuk menggali masa lalu. Ketika Morse menunjuk ke arah Tanah Suci, menyebut bahwa Isaac dan Edelred sedang menuju ke sana dengan Philon Jorg di belakang mereka, ekspresi Rosalind berubah. Ada sesuatu yang dingin dan tajam muncul di matanya. Ia tidak hanya datang untuk menyelamatkan, ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Dan benar saja, tak lama kemudian, kapal itu menerobos kabut dan melaju langsung ke jembatan menuju Tanah Suci. Benturan keras mengguncang segalanya saat lambung kapal menghantam struktur batu, hampir menghancurkan siapapun yang berada di jalurnya. Philon sendiri nyaris terhimpit, terpaksa mundur dengan wajah yang berubah penuh amarah dan kebingungan. Di atas haluan, Rosalind berdiri dengan rambut peraknya berkibar liar, suaranya menggema keras memanggil nama Philon. Cara ia menyebut namanya tanpa gelar membuat jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar musuh di medan perang. Ada masa lalu di antara mereka, rumit, mungkin bahkan personal. Ketika Philon mencoba mengusirnya, Rosalind justru menanggapi dengan santai, bahkan sempat menyinggung kisah lama yang membuat Philon meledak marah. Di tengah perang yang brutal, percakapan mereka terasa aneh, seperti dua orang tua yang bertengkar tentang masa lalu, bukan dua musuh yang siap saling membunuh. Namun suasana itu berubah saat Rosalind turun langsung ke medan, berdiri sendirian di hadapan ratusan ksatria undead. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ia menghadapi Philon tanpa rasa takut, seolah-olah ia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ketika ia menyebut nama Phio Jorg, saudara Philon, suasana menjadi semakin berat. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau pembenaran. Karena kebenaran yang sederhana mulai muncul. Jika ada seseorang yang benar-benar berhak menuntut balas, itu adalah Rosalind. Bukan Philon. Dan di hadapan kebenaran itu, semua alasan Philon runtuh. Ia tidak bisa membalas. Tidak bisa membenarkan dirinya. Bahkan amarahnya sendiri mulai kehilangan arah. Ia mencoba bertahan, mencoba memutar kembali argumen lama tentang balas dendam, tentang darah yang harus dibalas dengan darah. Tetapi setiap kata terasa kosong. Lalu Rosalind melakukan sesuatu yang tidak seorang pun duga. Ia menjatuhkan senjatanya. Dan dengan suara tenang, ia memberikan sesuatu yang bahkan lebih berat dari hukuman. Pengampunan. Ia memaafkan keluarga Jorg. Ia memerintahkan mereka untuk memaafkan diri mereka sendiri. Kata-kata itu menghantam Philon jauh lebih keras daripada serangan apapun. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Selama ini, ia mengira dirinya digerakkan oleh dendam. Namun di hadapan pengampunan itu, ia akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini ia hindari, bahwa yang ia rasakan bukanlah kebencian, melainkan rasa bersalah.
Rasa bersalah atas dosa saudaranya, atas pembantaian yang tidak pernah benar-benar ia hadapi. Ia mencoba menolak, mencoba bertahan. Tetapi tubuhnya sendiri seolah menolak. Nafas yang tidak seharusnya ia miliki terasa sesak, dadanya terasa hancur, seolah jiwanya menolak keberadaan tubuh undead itu. Dan akhirnya, ia jatuh. Di tanah yang basah, di tengah perang yang belum selesai, Philon Jorg, yang selama ini berdiri sebagai simbol kehendak keras, menangis tanpa suara. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Semua yang ia lakukan. Semua yang ia korbankan. Semua yang ia yakini sebagai kehormatan. Dan yang paling menyakitkan, ia mengingat Liane Jorg. Anak yang justru telah memahami kebenaran lebih dulu darinya. Anak yang ia seret ke dalam kehancuran ini. Anak yang bahkan ia tikam dengan tangannya sendiri. Di hadapan semua itu, ia tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Tidak ada kehormatan. Tidak ada pembenaran. Hanya satu jalan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, ia mengambil belati Rosalind dan menusukkannya ke lehernya sendiri. Sebuah tindakan cepat, tanpa ragu, mengikuti jejak saudaranya, berharap menemukan akhir. Namun akhir itu tidak datang. Tidak ada rasa sakit yang membebaskan. Tidak ada kematian. Hanya kesadaran yang mengerikan. Bahwa ia tidak bisa mati. Dan disitulah kebenaran paling kejam akhirnya terungkap. Keabadian yang ia pilih bukanlah keselamatan. Melainkan hukuman. Sebuah neraka yang tidak pernah berakhir, di mana ia dipaksa hidup bersama semua dosa yang tidak bisa ia hapus selamanya. Kisah Philon Jorg pada akhirnya bukan sekadar tentang pengkhianatan atau ambisi, melainkan perjalanan panjang seorang pria yang sejak awal hidupnya dibentuk oleh kekaguman, dan perlahan dihancurkan oleh perbandingan. Ia tumbuh sebagai keturunan penjaga tanah suci, hidup dengan keyakinan penuh kepada Elil, memandang sosok dewa itu bukan hanya sebagai entitas yang disembah, tetapi sebagai tujuan yang ingin ia capai. Dan di antara semua itu, bayangan terbesar dalam hidupnya bukanlah musuh, melainkan kakaknya sendiri, seorang Swordmaster yang tampak begitu dekat dengan Elil, begitu sempurna hingga terasa mustahil untuk dilampaui. Sejak muda, Philon berusaha mengejar bayangan itu. Ia mengembara, bertarung, menumpahkan darah demi membuktikan dirinya layak. Ia melawan bandit, makhluk aneh, bahkan ksatria terkenal tanpa ragu. Namun semua itu tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Apakah itu berkah Elil atau sekadar bakat yang tidak pernah ia miliki? Dari situlah kekaguman mulai berubah. Perlahan, rasa hormat berubah menjadi iri. Keyakinan berubah menjadi keraguan. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan sesuatu yang selama ini ia yakini tanpa syarat, di mana sebenarnya Elil berada. Kepergiannya dari negeri Elil menjadi awal kehancuran yang lebih dalam. Perang panjang di negeri asing memaksanya meninggalkan ajaran yang dulu ia pegang teguh. Ia belajar bahwa dunia tidak sesederhana keyakinannya dulu, bahwa ada banyak jalan menuju kekuatan selain menjadi Swordmaster. Namun bahkan di sana, ia kembali kalah. Ditangkap, dipaksa memilih antara menjadi budak atau menandatangani asuransi kematian dari Immortal Order. Ia memilih sesuatu yang ia tahu bukan pilihan sejati. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi sepenuhnya hidup sebagai manusia. Ketika akhirnya ia kembali ke tanah asalnya, ia tidak menemukan jawaban, hanya kehancuran. Kakaknya, sosok yang ia kagumi sekaligus benci, tidak mati sebagai pahlawan. Ia mati dalam kehinaan, kelaparan, terpuruk oleh dosa yang tidak bisa ia tanggung. Semua yang Philon kejar selama ini runtuh dalam satu kenyataan pahit. Ia tidak hanya kehilangan tujuan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membuktikan dirinya lebih baik. Dan dalam kehampaan itu, ia memilih satu hal untuk menggantikan semuanya, balas dendam. Ia menutup mata terhadap dosa,
menolak kenyataan, dan mengisi kekosongan dengan kebencian. Ia mendorong Liane Jorg ke garis depan, menggunakan dirinya sebagai alat untuk melanjutkan ambisinya. Namun bahkan di sana, ia gagal lagi. Tidak ada kehormatan yang ia temukan. Tidak ada pembenaran yang ia raih. Hingga akhirnya ia menemukan satu gagasan yang terasa seperti jawaban terakhir keabadian. Jika ia tidak bisa menjadi seperti Enlil, maka ia akan mengambil kekuatan Enlil itu sendiri. Jika ia tidak bisa mencapai kesempurnaan, maka ia akan menciptakan ulang dunia dengan tangannya sendiri. Namun semua itu berakhir di tempat yang sama, kekalahan. Dan yang lebih menyakitkan, kekalahan itu datang bukan dari kekuatan yang lebih besar, tetapi dari sesuatu yang tidak pernah ia miliki, keteguhan hati yang sederhana namun murni. Ia dikalahkan oleh Rosalind, oleh pengampunan, oleh keberanian untuk menerima kesalahan, hal-hal yang selama ini ia anggap lemah. Saat ia akhirnya runtuh, di hadapan Isaac dan Edelred, semuanya menjadi jelas. Semua yang ia bangun selama ini hanyalah bangunan rapuh yang menunggu runtuh. Ia mencoba mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri, tetapi bahkan kematian pun tidak lagi menjadi miliknya. Ia telah kehilangan hak itu. Namun kehancuran sejatinya belum selesai. Ketika Edelred mencoba berbicara tentang pengampunan dan masa depan, mencoba mengakhiri siklus kebencian yang telah berlangsung lama, sebuah suara lain muncul, dingin, tenang, dan penuh kepastian. Seorang pendeta dari Immortal Order melangkah maju, membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pedang atau sihir kendali. Dengan satu bunyi lonceng kecil, segalanya berubah. Para undead yang sebelumnya goyah langsung kehilangan sisa kehendak mereka. Mata mereka menjadi kosong. Dan Philon, yang baru saja runtuh sebagai manusia, bangkit kembali sebagai sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan lagi seorang pria dengan konflik dan penyesalan, melainkan alat. Sebuah Anemnite, ksatria tanpa nama, tanpa kehendak, hanya tersisa kekuatan dan perintah. Isaac langsung memahami situasinya. Ini bukan lagi pertarungan melawan manusia. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang telah kehilangan jiwa. Bahkan Edelred, yang masih mencoba memanggilnya, tidak lagi berbicara kepada Philon, melainkan pada cangkang kosong yang ditinggalkan. Pertempuran terakhir pun tak terhindarkan. Namun sebelum kekacauan itu benar-benar meledak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Yulihida muncul. Tanpa aura dramatis, tanpa peringatan, ia berjalan melewati barisan undead seolah mereka bukan apa-apa. Bahkan pendeta Immortal Order, yang sebelumnya begitu percaya diri, tidak sempat bereaksi dengan benar. Dalam satu kilatan yang hampir tak terlihat, kepalanya hancur, bukan sekadar fisik, tetapi hingga ke tingkat yang membuat jiwanya tidak bisa lagi tinggal di tubuh itu. Seketika, kendali atas undead terputus. Mereka membeku. Hanya Philon yang masih bergerak, sisa kehendak yang tersisa membuatnya terus mencoba menyerang. Dan disitulah Isaac mengambil langkah terakhir. Ia mendekat, menahan dingin yang merambat dari tubuh Philon, dan melihat langsung ke dalam mata kosong itu. Tidak ada lagi kebencian di sana. Tidak ada lagi ambisi. Hanya kehampaan. Seorang pria yang telah kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dan Isaac memutuskan, akhir Philon tidak akan ditentukan oleh sesuatu yang asing. Pedangnya menembus dada Philon. Tidak ada perlawanan berarti. Tidak ada drama panjang. Hanya satu ledakan kekuatan yang menghancurkan tubuh itu dari dalam, seperti binatang buas yang mencabik mangsanya. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Lumiarde terlepas dari genggamannya. Tubuh Philon hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai. Sunyi. Namun bahkan dalam keheningan itu, sesuatu tetap bergerak. Sebuah bisikan dari luar dunia, dari sesuatu yang selalu mengawasi, akhirnya berbicara. Hadiah diberikan.
Bukan kemenangan biasa, melainkan langkah menuju sesuatu yang lebih gelap. Ishak kini tidak hanya membunuh. Ia bisa memakan jiwa. Dan itu berarti, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Kekuatan baru yang muncul dalam diri Ishak terasa asing bahkan baginya sendiri. Ia bisa merasakan bagaimana aura pedangnya kini tidak lagi sekadar energi untuk bertarung, tetapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang melahap. Bukan lagi tentakel gelap yang dulu ia gunakan secara berisiko, melainkan aura itu sendiri yang menyerap jiwa di sekitarnya. Saat jiwa Filon Jorg tercabik dan ditelan, Ishak merasakan perubahan nyata dalam dirinya. Sebuah kekuatan sementara yang disebut Immortal Will, mengikat jiwanya lebih kuat ke tubuhnya, seakan kematian kini tidak lagi mutlak. Dalam kondisi biasa, luka fatal berarti akhir, tetapi kini ia diberi celah, waktu singkat untuk bertahan, melawan, atau melarikan diri. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah konsekuensi dari menelan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Namun tidak ada waktu untuk merenungkan perubahan itu. Yulihida segera mendekat, langkahnya ringan namun dipenuhi ketegangan yang tidak biasa. Biasanya ia tampak tenang, hampir tidak peduli pada urusan manusia, tetapi kali ini berbeda. Ada urgensi dalam setiap gerakannya. Ia mengatakan bahwa Lady dan Wizard telah bergerak, dua entitas yang jelas bukan manusia biasa. Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia langsung menuju tanah suci Elion, seolah setiap detik yang terbuang adalah kesalahan fatal. Ishak, meskipun tidak memahami sepenuhnya situasinya, tidak punya pilihan selain mengikuti, bersama Edelred yang hanya bisa mempercayai keadaan. Kabut di sekitar mereka semakin tebal saat mereka mendekat, seolah dunia itu sendiri berusaha menyembunyikan apa yang ada di depan. Langkah mereka terasa sia-sia sampai Ishak menyuruh Edelred mengangkat pedang sucinya. Saat kalbru terangkat, kabut terbelah seperti tirai yang disingkap, memperlihatkan tangga yang sebelumnya tidak terlihat, jalan menuju inti dari segalanya. Tanpa ragu, Yulihida melangkah lebih dulu, dan di sanalah Ishak akhirnya memutuskan untuk menuntut jawaban yang selama ini ia tunda. Jika mereka telah sampai di titik ini, ia harus tahu apa yang sebenarnya diharapkan darinya. Jawaban yang ia terima bukan sekadar mengejutkan, melainkan mengguncang fondasi pemahamannya tentang dunia ini. Ia diminta pergi ke Crystal Battlefield, sebuah batas antara dunia hidup dan dunia setelah mati, tempat di mana realitas dan akhirat bersinggungan. Namun itu bukan bagian paling berat. Tugas yang diberikan kepadanya adalah membunuh Archangel Kalurien. Nama itu bukan sekadar nama. Kalurien adalah sosok legendaris, penyihir besar yang menjadi penasihat dan pembimbing Elil sejak masa hidupnya, hingga akhirnya menjadi malaikat agung. Ia adalah fondasi dari kebesaran Elil sendiri. Mendengar bahwa ia harus dieliminasi terasa seperti diperintahkan untuk melawan seluruh keyakinan yang menopang kerajaan ini. Bahkan Edelred, sebagai raja, tidak bisa menerima perintah itu begitu saja. Bagaimana mungkin seorang malaikat dari jalan lain menyuruh mereka membunuh salah satu pilar utama iman mereka? Namun Yulihida tidak goyah. Ia tidak berbicara tentang menghancurkan Elil, melainkan menyelamatkannya. Dalam penjelasan dingin yang hampir tanpa emosi, ia mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan daripada pengkhianatan biasa, bahwa Kalurien telah membungkam Elil sendiri. Bahwa sang dewa tidak diam karena kehendaknya, tetapi karena dikurung oleh malaikatnya sendiri. Dan bukan hanya Kalurien, malaikat lain pun diam, seolah menerima keadaan itu tanpa perlawanan. Kebenaran ini terasa lebih mengancam daripada seluruh perang yang telah mereka lalui. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak tangga, dunia di depan mereka berubah drastis. Tidak ada lagi medan perang, tidak ada darah atau kehancuran. Yang ada hanyalah taman sunyi dalam nuansa musim gugur, daun merah berguguran perlahan di bawah angin yang tenang.
Di tengah taman itu berdiri sebuah pohon besar, dan di bawahnya, sosok yang tampak seperti sedang tertidur, tinggi, pucat, dengan telinga panjang khas ras elf, memegang sarung pedang kosong. Itulah Elil, sang dewa yang seharusnya agung, kini tampak seperti manusia yang hanya beristirahat. Pemandangan itu terasa salah. Bukan karena kesunyiannya, tetapi karena ketidaksesuaian kecil yang mengganggu, detail yang tidak cocok dengan cerita yang diwariskan. Bunga kamelia yang seharusnya mekar di musim semi tumbuh di tengah lanskap musim gugur yang dibekukan dalam waktu. Bahkan legenda yang selama ini dipercaya mulai tampak retak. Seolah tempat ini bukan sekadar makam suci, tetapi panggung ilusi yang telah dijaga terlalu lama. Ishak menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terungkap. Ini bukan hanya tentang perang, atau tentang undead, atau bahkan tentang kehormatan. Ini adalah tentang kebenaran yang disembunyikan di balik iman. Ketika akhirnya ia menanyakan alasan di balik semua ini, Yulihida memberikan jawaban yang mengubah segalanya. Archangel Kalurien bukan hanya seorang penyihir yang menjadi malaikat. Ia dulunya adalah seekor naga, makhluk kuno bernama Bacalurien, yang pernah disembah seperti dewa. Setelah dikalahkan oleh Elil, ia tidak musnah, melainkan tunduk dan menawarkan pengetahuan yang memungkinkan Elil mencapai keilahian. Sebagai imbalannya, ia sendiri naik menjadi malaikat. Sebuah perjanjian, sebuah pertukaran, dan mungkin, sebuah awal dari pengkhianatan. Namun bahkan setelah semua penjelasan itu, satu hal tetap menggantung. Ketika Edelred bertanya apakah Kalurien mengkhianati Elil demi merebut kekuatannya, Yulihida hanya menjawab dengan satu kalimat yang jauh lebih menakutkan daripada kepastian apapun. Ia tidak tahu. Dan justru karena itulah, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya. Perjalanan Ishak menuju inti kebenaran akhirnya mencapai tahap yang bahkan melampaui ekspektasinya sendiri. Saat ia berdiri di hadapan Yulihida, sang pedang Mei, ia sempat berpikir dengan logis, mustahil ia diminta menghadapi Archangel Kalurien seorang diri. Jawaban yang ia terima memang menenangkan, namun juga menegaskan bahwa apa yang akan terjadi bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah konflik antar entitas yang berada jauh di atas manusia, dan fakta bahwa ia tetap dilibatkan hanya memperjelas betapa tidak normal posisinya di dunia ini. Meski sempat kesal pada sikap Yulihida yang tajam dan tanpa basa-basi, Ishak tahu bahwa waktunya hampir habis. Jika Kalurien turun tangan lebih dulu, semuanya akan terlambat. Ritual pun dimulai. Hezabel, dengan darahnya sendiri sebagai medium, mengaktifkan Rite of Division yang telah dibawa Ishak sejauh ini. Darah yang jatuh ke tanah tidak sekadar mengalir, tetapi melahirkan bunga-bunga merah yang tumbuh cepat, mengelilingi tubuh Elil yang terbaring diam di bawah pohon. Ada sesuatu yang sakral sekaligus mengganggu dalam proses itu, seolah kehidupan dan kematian saling bertaut dalam satu lingkaran yang tak terpisahkan. Ishak sempat bertanya apakah ia benar-benar harus memasuki dunia kematian, dan jawaban Yulihida justru lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Ia tidak perlu masuk, ia akan ditarik masuk. Terlebih lagi, karena ia sudah pernah melintasi batas itu sebelumnya, dunia setelah mati tidak lagi sepenuhnya asing baginya. Namun satu hal yang tidak ia perkirakan adalah bahwa ia tidak akan sendirian. Ketika Yulihida dengan santai menyebut bahwa Hezabel dan Edelred juga akan ikut, Ishak tersentak. Ini bukan lagi sekadar risiko pribadi, ini berarti membawa dua orang yang belum siap sepenuhnya ke dalam medan yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Ia belum sempat memprotes ketika ritual mencapai puncaknya. Dunia tiba-tiba bergetar, penglihatannya kabur, dan sensasi urbansus, dunia kematian, menyapu kesadarannya seperti gelombang besar. Dalam kekosongan itu, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, sebuah mata raksasa berwarna biru, menyala seperti api, menatap dari kedalaman waktu itu sendiri. Suara Yulihida menggema seperti ledakan,
sebuah deklarasi perang yang tidak bisa ditarik kembali. Ia menantang Kalurian secara langsung, memanggilnya untuk menghadapi penghakiman. Dan kemudian, segalanya berubah. Ketika Ishak kembali sadar, dunia di sekelilingnya telah berbeda total. Hutan musim gugur terbentang luas, daun-daun kuning keemasan berguguran pelan, menciptakan suasana yang hampir damai jika bukan karena tekanan yang menyesakkan di udara. Ia segera menyadari bahwa Jezabel dan Edelred tidak mampu menahan tekanan dunia ini, jiwa mereka hampir terlepas dari tubuh. Tanpa ragu, Ishak mengaktifkan kekuatan Lights of the Watcher, memaksa keseimbangan antara dunia nyata dan Urbansus untuk bertahan. Cahaya lembut menyebar, menahan jiwa mereka agar tidak terlepas sepenuhnya, meski mereka masih tergeletak lemah. Di atas langit, bentuk asli Yulihida kini terlihat, sebuah entitas yang benar-benar menyerupai malaikat dalam arti yang mengerikan sekaligus agung. Sebuah mata raksasa dikelilingi cincin berputar yang dipenuhi senjata-senjata tua, seolah seluruh sejarah perang terkumpul di sekitarnya. Kehadirannya saja cukup membuat Ishak hampir kehilangan kesadaran, tetapi ia berhasil bertahan. Ia bahkan sempat menyadari sesuatu yang aneh, keberadaan lain, sesuatu yang selalu mengawasinya, kekuatan yang ia kenal sebagai Nameles Chaos, masih ada di balik semua ini. Saat Jezabel akhirnya sadar, Ishak menolongnya dengan darahnya sendiri, memperlihatkan sekali lagi bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Sementara itu, Edelred masih tertahan di ambang antara hidup dan mati, hingga akhirnya Yulihida memberi instruksi jelas, gunakan Kalbro. Ketika Edelred akhirnya memanggil kekuatan pedang sucinya, tubuhnya berubah, mata bersinar hijau, energi ilahi mengalir deras, dan ia kembali berdiri sebagai raja yang layak. Di dunia nyata, kekuatan seperti itu mungkin akan menghancurkan tubuhnya, tetapi di Urbansus, ia justru menjadi lebih sempurna. Namun mereka tidak diberi waktu untuk bernafas. Medan ini adalah medan perang milik Elil. Bahkan setelah mati, para prajuritnya tetap berpatroli, bergerak seperti bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika para penunggang kuda itu melihat Ishak, mereka bereaksi dengan cara yang hampir absurd, bukan pada kehadiran malaikat raksasa di langit, tetapi pada aura pedang Ishak. Mereka mundur, menyebutnya sebagai Swordmaster asing, memperlakukannya sebagai ancaman nyata. Ishak hanya bisa terdiam sejenak, menyadari betapa anehnya hukum dunia ini, bayangan masa lalu hanya bisa melihat apa yang mereka pahami. Pertarungan kecil tak terhindarkan. Beberapa ksatria menyerangnya, berteriak menyebut nama dan asal-usul mereka dengan kebanggaan, seperti ritual sebelum duel. Ishak menumbangkan mereka satu persatu, namun tidak ada darah, tidak ada mayat, hanya tubuh yang berubah menjadi daun dan hilang tertiup angin. Dari situ ia mulai memahami, mereka bukan jiwa nyata, melainkan fragmen waktu, bayangan dari masa lalu yang terus mengulang dirinya sendiri. Namun di tengah semua itu, sesuatu berubah. Suara teriakan terdengar, kedatangan seorang jenderal. Ishak bersiap menghadapi ancaman baru, tetapi saat sosok itu mendekat dan membuka helmnya, waktu seolah berhenti. Itu adalah Liane Jord. Bukan dalam kondisi terluka seperti yang ia tinggalkan di dunia nyata, melainkan sebagai seorang ksatria utuh di masa lalu, berdiri di medan perang yang bukan milik masa kini. Tatapan mereka bertemu, dipenuhi kebingungan yang sama. Liane, dengan nada setengah tidak percaya, hanya mengucapkan satu kalimat yang merangkum seluruh absurditas situasi ini. Apakah Ishak juga telah mati? Dan di antara dedaunan yang terus jatuh, di medan perang yang tidak lagi memiliki waktu, pertemuan itu menandai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebetulan. Pertemuan kembali antara Ishak dan Liane Jord di medan yang bukan milik kehidupan terasa begitu ganjil hingga hampir tidak masuk akal. Baru beberapa hari lalu mereka saling menebas dalam duel hidup mati, namun kini mereka berdiri di tempat yang terasa seperti kampung halaman yang jauh,
sebuah ruang di mana waktu tidak lagi berjalan seperti seharusnya. Ishak, yang biasanya cepat bereaksi, justru menurunkan pedangnya tanpa sadar, diliputi perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, Edelred bahkan lebih kacau lagi. Ia mencoba memahami situasi dengan logika sederhana, jika Liane ada di sini, berarti ia telah mati, namun kenyataan yang ia ucapkan sendiri terasa terlalu berat untuk diterima. Namun Liane sendiri tampak tidak terlalu memedulikan hal itu. Ia tidak benar-benar yakin apakah ia mati atau tidak. Ingatannya berhenti pada saat ia ditusuk oleh pamannya, Filon Jorg, lalu setelah itu segalanya menjadi kabur. Ia hanya tahu bahwa ia pernah bertemu Lady of the Lake, sosok misterius yang memberinya tempat di sini tanpa penjelasan panjang. Meski demikian, ada satu hal yang jelas terasa baginya, ketenangan. Hutan musim gugur dengan daun keemasan yang berguguran, udara yang tenang, dan suara alam yang damai membuatnya merasa lebih nyaman dibandingkan hiruk-pikuk benteng Elion yang dipenuhi konflik. Bahkan tanpa ragu ia menyebut tempat ini sebagai surga. Bagi Liane, surga itu sederhana namun mutlak, tempat di mana ksatria bisa bertarung tanpa takut mati, bangkit kembali setiap hari, dan mengasah diri tanpa batas. Tidak ada tipu daya, tidak ada kehinaan, hanya pertempuran jujur dan kehormatan. Namun di balik penjelasan itu, Ishak merasakan sesuatu yang tidak selaras. Ia memahami bahwa Urbansus bukanlah surga dalam arti sebenarnya, melainkan kumpulan waktu masa lalu yang terus berulang. Apa yang Liane anggap sebagai kehidupan kekal sebenarnya hanyalah pengulangan tanpa akhir. Bahkan keluhan Hezabel, tentang tidak adanya rasa lapar, kematian yang berubah menjadi daun, dan mata orang-orang yang hanya mencari pertarungan, membuat Ishak semakin yakin bahwa tempat ini bukanlah surga sejati, melainkan ilusi yang dibekukan. Disinilah pemahaman itu menjadi lebih gelap. Jika bagi pemenang ini adalah surga, maka bagi yang kalah, ini adalah neraka tanpa akhir, bertarung selamanya tanpa kemajuan, tanpa perubahan, tanpa makna. Ishak mulai melihat paradoks yang mengerikan, keabadian tanpa tujuan hanyalah hukuman yang disamarkan sebagai berkah. Ketika ia bertanya siapa yang memerintah tempat ini, jawaban Liane sederhana, tentu saja Elil. Jawaban itu justru memperjelas sesuatu bagi Ishak, mereka kini berada di masa ketika Elil masih hidup, sebelum semua yang terjadi di dunia nyata. Artinya, semua yang mereka lihat bukanlah akhir, melainkan potongan masa lalu yang masih aktif. Perjalanan mereka berlanjut, dan seiring waktu, kondisi Hezabel dan Edelred mulai stabil. Bahkan Edelred, dengan kekuatan Kalbru, menunjukkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dalam satu ayunan santai, ia mampu membelah seekor beruang raksasa menjadi bagian-bagian kecil, kekuatan yang bahkan membuat Ishak terkesima. Dunia ini tampaknya memperkuat siapapun yang mampu bertahan di dalamnya, seolah Urbansus sendiri memberi hadiah kepada mereka yang mampu menanggung keberadaannya. Namun di balik peningkatan kekuatan itu, pertanyaan besar tetap menggantung, kemana mereka sebenarnya menuju. Jawaban itu akhirnya keluar, bukan dari Ishak, melainkan dari Yulihida. Dengan nada dingin dan tanpa ragu, ia menyatakan bahwa tujuan mereka adalah menemui Archangel Kalurien, dan lebih dari itu, mengalahkannya untuk membebaskan Elil. Pernyataan itu seperti petir di siang hari bagi Liane. Sebagai penjaga tanah suci, keyakinannya terhadap Elil dan para malaikatnya adalah mutlak. Mendengar tuduhan bahwa Kalurien telah memenjarakan Elil terasa seperti penghinaan yang tidak bisa ditoleransi. Tanpa ragu, ia menarik pedangnya, bukan untuk melawan musuh, tetapi untuk menghentikan sesuatu yang ia anggap sebagai penistaan. Bahkan Edelred pun terguncang, tidak mampu memberikan jawaban yang tegas. Ishak mencoba menenangkan situasi, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Tanpa emosi, tanpa peringatan panjang, Yulihida bertindak. Dalam sekejap,
puluhan senjata yang melayang di sekitarnya menembus tubuh Liane, menancapkannya di tempat seperti serangga yang dipajang. Tidak ada darah yang mengalir lama, tubuhnya segera hancur menjadi daun-daun emas yang berhamburan tertiup angin. Kematian itu terasa ringan, dan justru itulah yang membuatnya mengerikan. Edelred berteriak marah, tetapi bahkan kemarahannya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa di tempat ini, kematian hanyalah jeda. Liane akan kembali esok hari, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Yulihida, itu cukup untuk membenarkan tindakannya, tidak ada waktu untuk persuasi, tidak ada ruang untuk keraguan. Ishak segera menyadari bahaya yang lebih besar, bukan hanya musuh yang harus mereka hadapi, tetapi juga sekutu yang terlalu logis hingga mengabaikan kemanusiaan. Ia menenangkan Edelred dengan susah payah, mengingatkannya bahwa tujuan utama mereka adalah membuktikan kebenaran dan membebaskan Elil. Namun dalam hatinya sendiri, Ishak mulai mempertanyakan segalanya. Ketika akhirnya ia menarik Yulihida ke samping dan berbicara tanpa saksi, nada suaranya berubah. Tidak lagi sekadar mengikuti, ia mulai menantang. Ia menolak cara Yulihida memperlakukan manusia sebagai alat, mempertanyakan alasan dirinya harus mengambil risiko sebesar ini. Ia bahkan menyinggung sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa dirinya sendiri dianggap sebagai makhluk aneh, seseorang yang disukai oleh kekuatan tak dikenal. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya, Ishak benar-benar berhenti menjadi pion. Ia mulai bertanya, mengapa semua ini harus ia lakukan? Percakapan antara Ishak dan Sword of May dimulai dengan nada yang jauh dari bersahabat. Ketika Ishak mencoba menawar posisinya, menuntut jaminan atas keselamatannya dan masa depannya di bawah Codex of Light, sang malaikat justru merespons dengan dingin dan sedikit sinis. Baginya, Ishak sudah berutang cukup banyak hanya karena rahasianya belum diungkap ke gereja. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Jika identitas Ishak benar-benar dibuka, maka seluruh kekuatan White Empire akan memburunya tanpa henti. Namun justru di titik itulah keseimbangan aneh tercipta, karena meski Ishak berada dalam posisi lemah, Sword of May juga tidak memiliki banyak pilihan lain. Ia membutuhkan Ishak, dan itu cukup untuk membuatnya menahan diri. Ishak, yang menyadari celah ini, menekan lebih jauh. Ia ingin kepastian, bukan sekadar ancaman samar. Jawaban yang ia terima tidak sepenuhnya meyakinkan, tetapi cukup untuk memberinya secercah harapan. Bahkan sosok seperti Luadin, penjaga mercusuar, telah menilainya sebagai berguna. Itu berarti, selama ia tetap berada dalam batas tertentu, keberadaannya masih bisa ditoleransi. Namun di balik kata-kata itu, Ishak menangkap kebenaran yang lebih dingin, penerimaan itu bersyarat. Ia diterima bukan karena siapa dirinya, tetapi karena apa yang bisa ia lakukan. Kesadaran itu tidak membuatnya mundur, tetapi justru mempertegas sikapnya. Ia akan berjalan bersama mereka, tetapi tidak akan mempercayai mereka sepenuhnya. Baginya, para malaikat dan dewa tidak berbeda dengan kekuatan lain, semua bisa memanfaatkan, dan semua bisa mengorbankan. Ia hanya perlu memastikan bahwa dirinya bukan pion yang mudah dibuang. Sebagai bentuk imbalan, Sword of May akhirnya bertindak. Cahaya putih menyelimuti Ishak, dan sehelai api berbentuk bulu jatuh perlahan, menyatu dengan Luadin Ki. Perubahan itu terasa nyata, api merah yang sebelumnya menyala kini berubah menjadi putih terang, lebih murni, lebih tajam, seolah kembali ke bentuk aslinya. Kekuatan baru mengalir ke dalam tubuh Ishak, memberinya ketahanan terhadap dingin, vitalitas yang lebih stabil, dan kemampuan membuka serta menghancurkan segel dengan lebih efektif. Untuk sesaat, bahkan Ishak sendiri hampir tergoda untuk menganggap malaikat itu sebagai sekutu yang baik. Namun ia segera menepis pikiran itu, hadiah seperti ini selalu datang dengan harga. Dan harga itu segera terlihat. Perjalanan mereka di medan Urbansus semakin berat.
Apa yang awalnya terasa seperti sekadar perjalanan kini berubah menjadi rangkaian pertempuran tanpa henti. Makhluk-makhluk yang muncul bukan sekadar monster biasa, melainkan entitas yang diciptakan untuk menguji para ksatria Elil di masa lalu, makhluk yang seharusnya dihadapi oleh mereka yang bisa bangkit kembali setelah mati. Bagi Ishak dan kelompoknya, yang tidak memiliki kemewahan itu, setiap pertarungan adalah pertaruhan nyata. Ketika Jezabel mengeluh tentang banyaknya troll yang muncul, Edelred justru menjelaskan dengan nada hampir bangga. Bagi para ksatria Elil, troll bukan sekadar musuh, mereka adalah simbol pembuktian diri. Mengalahkan troll berarti melangkah menuju status ksatria sejati. Dengan kata lain, dunia ini memang dirancang sebagai arena pelatihan, tempat kekuatan diuji tanpa batas. Sayangnya, aturan itu tidak berlaku adil bagi mereka yang benar-benar bisa mati. Pertarungan paling brutal datang saat Ishak berhadapan dengan Troll King DB Burgat, makhluk raksasa yang jauh melampaui ukuran troll biasa. Tubuhnya seperti gunung bergerak, senjatanya menghancurkan pohon seperti ranting kering, dan setiap serangannya meninggalkan kawah di tanah. Bahkan Edelred, dengan kekuatan Kalbru, sempat dibuat kehilangan keseimbangan. Monster itu bukan hanya kuat, ia cerdas, mampu membaca gerakan lawan dan menyesuaikan diri. Ishak tahu bahwa ia tidak bisa menang dengan cara biasa. Ia menunggu, mengamati, dan memancing reaksi. Ketika akhirnya celah kecil muncul, ia bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Serangan demi serangan menghantam titik vital, memotong, merobek, dan mengikis pertahanan makhluk itu. Namun bahkan itu belum cukup, regenerasi sang troll terus memperbaiki kerusakan. Hingga akhirnya, dengan bantuan kekuatan baru dari Luadin Ki, Ishak menembus tenggorokan makhluk itu, dan api putih yang menyala menghentikan regenerasinya sepenuhnya. Tubuh raksasa itu runtuh, lalu perlahan berubah menjadi daun-daun yang beterbangan. Kemenangan itu terasa berat, bukan karena luka fisik, tetapi karena kesadaran yang muncul setelahnya. Jika bahkan makhluk seperti itu membutuhkan seluruh kemampuan Ishak untuk dikalahkan, lalu bagaimana dengan musuh sebenarnya, para malaikat? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Yang lebih aneh lagi, musuh utama mereka, Archangel Kalurien, belum juga muncul. Seharusnya, sebagai penjaga, ia sudah bertindak sejak awal. Namun hingga kini, tidak ada tanda-tanda intervensi langsung. Ishak mulai curiga, bukan karena mereka diabaikan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang bahkan membuat Kalurien menunda tindakannya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Ishak secara tidak sengaja melihat ke arah danau di kejauhan. Di sana, berdiri sosok wanita yang hanya diam memandangnya. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Tatapan itu cukup untuk membuat Ishak membeku sejenak, sebelum ia memalingkan wajah dan melanjutkan langkahnya. Ia tidak tahu siapa itu, tetapi instingnya mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa ia hadapi sekarang. Malam akhirnya tiba, membawa jeda yang aneh. Di dunia ini, malam bukan sekadar waktu istirahat, melainkan proses riset. Segala sesuatu kembali ke bentuk semula, pohon, tanah, bahkan kematian. Sword of May memaksa mereka berhenti, bukan karena belas kasihan, tetapi karena aturan dunia ini. Siapapun yang tidak berada dalam lingkaran api yang ia ciptakan berisiko, dihapus, seolah mereka tidak pernah ada. Di sekitar api itu, keheningan akhirnya muncul. Edelred tertidur kelelahan, Jezabel tetap terjaga namun tidak berani bergerak, dan Ishak duduk sambil memandangi sosok malaikat yang kini kembali ke bentuk aslinya, mata raksasa yang dikelilingi senjata-senjata melayang. Rasa takut yang dulu mendominasi kini perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain, keakraban aneh, karena ia tahu di balik wujud itu adalah sosok yang pernah ia kenal sebagai Yulihida. Dan di tengah keheningan itu,
Ishak mengajukan pertanyaan yang tampaknya sepele, namun penuh rasa ingin tahu. Mengapa makhluk seperti itu takut pada kucing? Untuk sesaat, seluruh pedang yang mengelilingi Sword of May berhenti. Reaksi kecil, namun cukup untuk menunjukkan bahwa pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang dalam. Dan kali ini, berbeda dari biasanya, sang malaikat tidak menghindar. Ia mulai bercerita tentang seekor kucing kecil bernama Setra, tentang kelembutan yang pernah ia miliki, dan tentang bagaimana dunia, yang menurutnya lembut, justru menghancurkan satu-satunya hal yang benar-benar ia sayangi.